Selamat sahabat, selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masehi Advent hari ke-7 Makarios. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. And the rains came a-tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. And the house on the rock stood firm. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. And the rains came a-tumbling down. Sobat teman-teman, apa kabar? Sekarang waktunya kita sekolah sahabat. Yuk kita sekolah sahabat. Kita akan memulai Sekolah Sahabat dengan doa buka yang akan dibawakan oleh Mercy. Anak-anak ambil sikap doa yang baik. Teman-teman, kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin kami. Sekarang kami mau duduk manis. Mau sekolah sahabat. Anak-anak. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan pimpinlah aku sampai ujung jalanku. Seterahmu aku selamat. Kasih-Mu memberi berkat. Pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Engkau benteng jiwaku. Aku harap padamu. Kalau aku digoda, kasih-Mu memberi kuasa. Pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Tuhan pimpinlah aku. Aku terus pada jalan sampai negeri yang kudus, tempat kulihat Yesus. Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Terima kasih Morgan dan Mercy untuk lagu pujiannya. Sekarang kita akan mendengarkan berita mission yang akan dibawakan oleh Mem Melvi. Selamat sahabat anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat-sehat ya. Pada sahabat ini, Mem akan membawakan berita mission yang berjudul Seorang Anak Laki-laki Dipanggil Dedi. Ini adalah kisah Albert yang berasal dari Nigeria yang sekarang dia sudah berumur 44 tahun.
Bagaimana ceritanya? Anak-anak, kita dengarkan ya. Daddy adalah Albert. Ayahnya selalu memanggil Albert dengan Daddy. Dan sehari-harinya mereka selalu kalau Albert memanggil ayahnya adalah Nak, ayahnya memanggil Albert adalah Daddy. Kenapa ya? Nah, kita harus dengarkan cerita ini ya. Suatu ketika ayahnya memanggil Albert dan mengatakan, "Daddy, Daddy, siapkan makanan yang akan kita bawa ke semak-semak." Albert mengatakan, "Iya Nak, saya akan siapkan." Dan Albert menyiapkan makanan di dalam piring seperti nasi, telur, dan juga ada kacang. Kemudian mereka pergi ke hutan ataupun ke semak-semak membawa makanan tersebut untuk dipersembahkan kepada nenek moyang mereka. Ayah Albert mengatakan, "Kita harus mengantar makanan ini kepada nenek moyang kita untuk kita persembahkan jika ada yang harus kita inginkan." Pada saat itu ayahnya menginginkan panen mereka yang bagus, hasilnya yang bagus. Makanya ayahnya ingin mempersembahkan makanan tersebut dan meminta berkat daripada leluhur mereka ataupun nenek moyangnya. Kemudian ayahnya mengambil makanan dari Albert dan mengangkat makanan tersebut mempersembahkan kepada nenek moyang mereka. Dan ini mereka lakukan kesekian kalinya, berulang-ulang setiap ada yang mereka inginkan. Bahkan kalau ayahnya pun menginginkan anak laki-laki, ayahnya juga akan pergi ke hutan meminta berkat daripada nenek moyang untuk supaya dia memiliki anak laki-laki. Dia meminta kesepakatan kepada nenek moyangnya, keinginan dia boleh terkabulkan. Setiap mereka melakukan ini, ayahnya memanggil Albert dengan Daddy. Albert memanggil ayahnya dengan Nak. Kenapa ya? Ternyata jawabannya sangat sederhana. Albert bertanya kepada papanya, "Daddy, kenapa Daddy dipanggil Albert dipanggil jadi Daddy dan Daddy dipanggil Nak?" "Oh, itu waktu papa atau ayah sedang sakit dan dukun mengatakan kamu adalah reinkarnasi dari Albert setelah ayahnya sembuh." Itu aja jawabannya. Namun karena Albert belum tahu tentang Alkitab, belum tahu tentang yang sebenarnya, dia mendengarkan aja ya apa yang dikatakan oleh ayahnya tersebut. Nah, kemudian segalanya bisa berubah setelah dia bersekolah di sekolah Advent. Dan setelah dia sampai di sana, seorang temannya bertanya kepada Albert, karena teman-temannya mendengarkan ayahnya selalu panggil Daddy kepada Albert dan Albert memanggil Nak kepada ayahnya. "Emang berapa umurmu, Albert? Kenapa kamu dipanggil Daddy sama papamu?" Karena pertanyaan tersebut dia mencoba menjelaskan, "Ayahku percaya kalau ayahku sudah bereinkarnasi dan anak-anak yang lain bingung. Mereka telah belajar Alkitab di sekolah. Mereka percaya kalau orang mati tidak dapat reinkarnasi kembali." Albert juga tidak memahami hal tersebut. Namun dia meminta seorang guru menjelaskan. Dia bertanya kepada gurunya tentang reinkarnasi. Kemudian gurunya menjelaskan yang terdapat di dalam Ayub 14 ayat 12. Dan kemudian gurunya mengatakan, "Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga
dan tidak bangun dari tidurnya. Albert percaya bahwa ayahnya tidak reinkarnasi. Kemudian tentang percakapan dengan ibu gurunya tadi, dia menyampaikan kepada ayahnya bahwa tidak ada lagi reinkarnasi, bahwa orang mati tidak bisa lagi hidup kembali. Karena ayahnya tidak bisa membaca Alkitab, dia membacakan itu kepada ayahnya. Kemudian ayahnya mendengar, ayahnya tampaknya sedih, dan dia percaya bahwa orang manusia tidak bisa reinkarnasi. Sejak hari itu, ayahnya tidak pernah lagi memanggil Albert jadi Daddy, namun dia memanggil Nak, dan ayah berhenti membawa sepiring nasi ke semak-semak. Ayahnya berhenti pergi membawa persembahan kepada nenek moyangnya, dan dia sudah percaya bahwa Bapa di surga yang akan bisa memberikan berkat seperti hal-hal yang diminta tadi. Dia sudah berhenti melakukan ritual-ritual tersebut karena anaknya bersekolah di sekolah Advent. Dia belajar Alkitab, dia jelaskan kepada ayahnya, dan ayahnya pun menerima pelajaran tersebut. Nah, mulai saat itu ayahnya tidak perlu lagi menyembah leluhur dan tidak lagi memanggil Daddy Albert jadi Daddy. Anak-anak, demikian berita mission kita pada pagi hari ini, pada Sabat yang indah ini. Kiranya anak-anak diberkati dan anak-anak boleh mengambil hikmah daripada pelajaran ini, bahwa kita tidak boleh percaya kepada leluhur kita tidak boleh percaya kepada dukun, tetapi kita harus percaya sepenuhnya kepada Bapa di surga. Kita boleh belajar Alkitab untuk lebih mengenal Bapa di surga. Demikian berita ini Mem sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak dimanapun kita berada. Sekarang kita akan mendengarkan cerita untuk kelas beginner dan kinder yang dibawakan oleh Ibu Fibri. Jesus loved the little one like me. Jesus loved the little one like me. Little one like me, stand up on his knee. Jesus loved the little one like me. Halo, selamat sahabat anak-anak kinder dan beginner. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada sabat ini tidak terasa kita sudah masuk dalam pelajaran yang ke-9. Apa ya judulnya? Kalau anak-anak sudah belajar pasti sudah tahu judulnya. Ya, judulnya minyak yang tidak habis-habis. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau ayat hafalan dulu ya. Oke, ayat hafalannya terdapat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Kita hafalkan bersama-sama atau kita baca bersama-sama ya. Jawab Elisa, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Oke, sebelum kita mendengarkan ceritanya, anak-anak duduk yang manis ya. Duduk yang manis, kita lipat tangannya, dan kita siap untuk mendengarkan ceritanya. Suatu kali ada seorang wanita datang ke tempatnya Elisa. Kemudian wanita ini tampaknya sedang sangat sedih. Dari mukanya terlihat berkaca-kaca, hampir mau menangis. Nah, kemudian Elisa ini dia bertanya, ada yang bisa saya bantu? Kemudian wanita ini berkata, suami saya adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Namun, dia sudah meninggal dan dia memiliki banyak hutang. Hari ini, lelaki yang meminjamkan uang kepadanya datang ke rumah saya dan dia menuntut agar semua hutang-hutang suami saya harus segera dilunasi. Kalau tidak segera saya lunasi, maka kedua anak saya akan dibawa dan dijadikan budak. Kemudian Elisa pun bertanya, kira-kira apa yang kamu miliki di rumah? Kemudian si wanita ini menjawab, saya tidak memiliki apa-apa kecuali sedikit minyak dalam buli-buli saya.
Kemudian Elisa menyuruh dia untuk meminjam kendi-kendi kepada sahabat-sahabat ataupun tetangga-tetangganya. Dan wanita ini agak bingung, kenapa saya harus meminjam kendi? Namun wanita ini mendengarkan, setelah kamu pinjam kendi-kendi itu, kamu isilah kendi-kendi yang kamu pinjam dengan minyak yang ada pada kamu. Oke, kemudian si wanita ini percaya dan dia mengikuti sesuai apa yang Elisa ini katakan. Segera dia dan kedua anaknya pergi ke rumah sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya untuk meminjam kendi-kendi kosong itu. Nah, dia mengetuk setiap pintu dengan kedua anak-anaknya. Bu, bisakah saya meminjam kendi? Oh iya ini. Dan semua sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya sangat baik sama dia. Dan akhirnya mereka terkumpullah kendi-kendi ini. Sampai di rumah sesuai instruksi, pintunya langsung ditutup dan kemudian mereka mau mengisi kendi-kendi yang kosong ini dengan minyak yang ada sedikit di rumah mereka. Kemudian dia bersama kedua anaknya ini, mereka mulai mau mengisi kendi-kendi yang kosong itu. Si wanita ini mengambil buli-bulinya dengan minyak yang ada sedikit itu, kemudian dia mulai menuangkan di setiap kendi-kendi. Kendi yang pertama full, selanjutnya kendi yang kedua dituang sampai penuh. Wanita ini tersenyum dan dia heran, namun karena dia percaya sama Tuhan dan sama Elisa, kemudian dia terus menuang kendi-kendi yang ada. Ketiga, keempat, kelima, keenam, semuanya terisi penuh. Dan dia dan anak-anaknya sangat senang. Bisa terlihat itu di wajah mereka. Mereka sangat senang dan mereka mengisi semua kendi-kendi yang mereka pinjam sampai terisi penuh. Kemudian dia sangat senang dan dia pergi ke rumah Elisa. Dan berkata kepada Elisa bahwa, Elisa, semua kendi-kendi yang saya pinjam itu terisi penuh. Elisanya tersenyum dan Elisa berkata, sekarang yang harus kamu lakukan adalah kamu ambil kendi-kendi itu yang sudah terisi minyak, kamu jual dan uang yang kamu dapatkan dari itu kamu dapat gunakan untuk membayar, melunasi hutang-hutang suami kamu. Dan apa yang sisa pada kamu, itulah yang akan kamu gunakan untuk kehidupan kamu dan kedua anakmu selanjutnya. Dia bersyukur kepada Tuhan, dia pulang ke rumahnya, dia bersama kedua anak-anaknya, mereka bersyukur kepada Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, berterima kasih karena Tuhan sudah membantu mereka. Tuhan bahkan memenuhi keperluan-keperluan mereka. Dan Tuhan menghadirkan tetangga-tetangga yang baik, sahabat-sahabat yang baik. Nah, anak-anak, pelajaran untuk kita di sini adalah kita juga harus menjadi sahabat-sahabat yang baik. Kita harus menjadi tetangga-tetangga yang baik untuk teman-teman kita ya. Mereka yang sedang butuh pertolongan, kita tidak boleh segan-segan berbuat baik kepada mereka ya. Jikalau mereka butuh pertolongan atau bantuan kita, kita harus membantu mereka. Nah, inilah yang menjadi cerita kita sahabat ini. Biarlah semua anak-anak jadi anak-anak yang penuh dengan rasa belas kasihan, menjadi anak-anak Kristus dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Sabat. Sekarang kita akan mendengarkan cerita untuk kelas primary yang dibawakan oleh Mem Irin. Halo, selamat pagi, selamat Hari Sabat anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, sahabat, ini kelas primary kita sudah memasuki pelajaran yang ke-9. Nah, dengan judul mengabarkan Injil.
Pekabaran kita adalah Allah mengirimkan pembawa berita kasih karunia-Nya kepada kita. Oke, kita akan menghafalkan ayat hafalannya bersama-sama ya. Ayo, terdapat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Oke, dihafalkan ya anak-anak di rumah. Sekarang Mem mau tanya, pernahkah anak-anak melakukan perjalanan yang jauh? Terus dengan apa? Naik apa? Kereta mungkin atau pesawat ya? Nah, suatu ketika Paulus dan Barnabas ditugaskan untuk suatu perjalanan khusus ya, untuk menceritakan kasih karunia kepada orang lain. Tetapi tidak semua orang senang mendengar pekabaran mereka. Walaupun mereka berkhotbah ya, Paulus dan Barnabas telah bekerja bersama-sama di Antiokhia selama 1 tahun mereka bersama. Mereka terus sibuk mengajar, berkhotbah, menolong orang, dan di gereja Antiokhia itu semakin bertumbuh. Suatu hari beberapa dari anggota gereja yang di Antiokhia itu mereka berpuasa dan juga berdoa. Mereka meminta Tuhan untuk menuntun mereka, memberitahukan kepada mereka sebenarnya apa sih yang Allah inginkan untuk mereka lakukan. Sementara mereka berdoa, Roh Kudus berbicara kepada mereka. Roh Kudus berkata, "Aku telah memanggil Paulus dan Barnabas untuk melakukan pekerjaan yang khusus bagiku. Jadi kalian tumpangkan tangan ke atas mereka, kemudian doakan mereka dan kirimkan mereka untuk menceritakan tentang kabar baik di tempat yang lain." Nah, semua orang merasa sedih karena mereka mendengar bahwa Paulus sama Barnabas akan pergi jauh. Tapi mereka juga ingin supaya orang lain juga mengetahui kabar baik tersebut. Ya, lalu kemudian orang-orang yang percaya di Antiokhia berdoa dan berpuasa juga. Kemudian mereka berkumpul mengadakan perkumpulan doa. Para penatua gereja menumpangkan tangan kepada Paulus dan Barnabas dan berdoa untuk mereka. Kemudian mereka mengantarkan keduanya untuk pergi. Nah, Paulus dan Barnabas juga membawa seorang anak muda bersama mereka yang bernama Yohanes yang juga disebut Markus. Dia ikut bersama mereka. Dia akan belajar dari mereka bagaimana melakukan pekerjaan mengabarkan Injil. Nah, lalu ketiganya pergi. Perjalanan mereka ini mereka naik kapal. Mereka menumpang sebuah kapal di pelabuhan Salamis, lalu mereka berlayar menuju Siprus. Nah, mereka menyeberangi pulau, berhenti di tempat ibadah orang Yahudi, mengajar setiap orang yang mau mendengarkan mereka. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Pafos. Pafos itu di sisi lain dari pulau tersebut. Di sana mereka bertemu dengan seorang ahli sihir atau nabi palsu yang bernama Baryesus atau Elimas. Dia adalah seorang yang penting dan teman dari gubernur di pulau tersebut. Nah, Siprus ini bukanlah pulau yang besar ya. Jadi berita tentang kedatangan orang asing di situ cepat tersebar dan gubernur pulau itu segera mendengar. Dia mendengar bahwa ada Paulus dan teman-temannya. Lalu dia juga ingin mendengar firman Allah. Nah, Elimas ini tidak senang mendengar hal itu. Dia takut bahwa dia akan kehilangan pengaruhnya terhadap si gubernur. Jadi dia mencoba menghalang-halangi gubernur dari Paulus dan teman-temannya. Tetapi Roh Kudus menunjukkan kepada Paulus apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba Paulus berbalik dan memandang tepat pada Elimas. Kata Paulus, "Hai anak iblis," katanya, "engkau adalah musuh dari segala kebenaran
Engkau penuh tipu muslihat dan cara-cara untuk membodohi orang. Engkau tidak akan berhenti menutup jalan orang lain menuju kepada Tuhan. Karena perbuatanmu, engkau akan menjadi buta untuk sementara. Engkau tidak akan dapat lagi melihat sinar matahari. Tiba-tiba si Elimas itu merasakan kegelapan. Tiba-tiba dia nggak bisa melihat apa-apa. Dia mengedipkan matanya, dia usap-usap matanya. Dia berusaha untuk membuang jauh-jauh gitu kegelapan itu. Tapi tetap saja segala sesuatu yang terjadi semakin gelap. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia mulai mencari tangan-tangan orang untuk menuntun dia, karena dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa berjalan. Orang dapat menuntun dia supaya dia nggak jatuh. Lalu melihat hal tersebut, gubernur itu menjadi takjub. Wow, bilang semenit yang lalu dia bilang dia melihat Elimas ini, si ahli sihir ini dapat melihat, tetapi semenit berikutnya setelah Paulus berkata-kata dia tidak bisa melihat, dia menjadi buta. Lalu hal ini meyakinkan gubernur bahwa ajaran Paulus adalah benar. Dia mendengarkan dan belajar dan segera percaya kepada Tuhan. Akhirnya Paulus dan Barnabas juga Yohanes pun melanjutkan perjalanan mereka ke beberapa tempat. Di mana-mana mereka pergi, mereka menceritakan kabar baik kepada orang lain, yaitu kasih karunia Allah yang tersedia cuma-cuma bagi setiap orang. Ya, kita juga dapat menjadi seperti Paulus dan teman-temannya. Kita juga dapat bercerita kepada siapa saja yang kita temui tentang kasih karunia Allah yang ajaib. Kita dapat menyampaikan kepada teman-teman kita di sekolah maupun di rumah kabar baik tentang kasih karunia Tuhan Yesus untuk kita semua. Oke, biarlah cerita kita pada Sabat hari ini membawa berkat buat kita semua, biar anak-anak juga mau seperti Paulus dan Barnabas yang suka mengabarkan Injil. Oke, terima kasih semuanya. Selamat hari Sabat, Tuhan memberkati. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Jesus loves the little ones like me, me, me. Jesus loves the little ones like me, me, me. Little ones like me, set upon his knee. Jesus loves the little ones like me, me, me. Jesus loves the little ones like you, you, you. Jesus loves the little ones like you, you, you. Little ones like you, Jesus loves them too. Jesus loves the little ones like you, you, you. Little ones like you, Jesus loves them too. Jesus loves the little ones like you, you, you. Kita akan menutup rangkaian sekolah sahabat kita dengan doa tutup yang akan dibawakan oleh Morgan. Sikap doa yang baik ya anak-anak. Teman-teman, kita berdoa. Tunduk kepalanya, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih atas acara sekolah sahabat. Tolong berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sekolah sahabat kita udah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Bye. Bye. Berkati. Bye. Terima kasih untuk semua partisipan pada Sabat hari ini. Dan terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan Sekolah Sahabat Anak Makarios. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.